Pernah ada yang merasa disakiti oleh orang yang terdekat, bahkan di tengah keluarganya sendiri? Kalau pernah ada yang merasakan demikian, dengarkan kisah ini. Ada salah satu di antara kisah yang menarik, yaitu seorang Nabiullah yang bernama Yusuf. Beliau mempunyai seorang ayah yang bernama Yakub, mempunyai ibu yang bernama Rachel. Beliau ini mempunyai banyak sekali saudara, dan saudaranya ini iri dengki terhadap Nabi Yusuf lantaran bapaknya sangat menyayangi dan mencintai Nabi Yusuf. Nabi Yakub mencintai Nabi Yusuf, menyayangi Nabi Yusuf lantaran beliau mempunyai alasan. Bukan hanya sekedar melihat ketampanan Nabi Yusuf, tapi akhlak dan perangai yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Hal ini membuat saudaranya menjadi iri, saudaranya menjadi dengki. Bahkan mereka berusaha untuk melenyapkan nyawanya Nabi Yusuf, yaitu dengan cara dijatuhkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur tua yang tidak ada air di dalamnya. Yang kemudian kematian Nabiullah Yusuf itu direkayasa oleh salah satu di antara saudaranya, yang mana kemudian pakaian Nabi Yusuf itu dilumuri dengan darah, seolah-olah Nabi Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Hal ini kemudian disampaikan kepada ayahnya, Nabiullah Yakub. Ketika mendengarkan kisah tersebut, ketika mendengarkan kabar tersebut, beliau langsung bersedih. Bahkan di dalam kisahnya, karena saking sedihnya Nabiullah Yakub sampai kehilangan pandangannya, sampai kehilangan penglihatannya. Nabiullah Yusuf merasakan penderitaannya. Tidak sampai situ saja, yang kemudian Nabiullah Yusuf ditemukan oleh seorang kabilah, yang kemudian dia dijual belikan menjadi seorang budak. Nah, setelah beliau menjadi budak, yang kemudian beliau pernah difitnah oleh salah seorang wanita kaya raya, seorang penguasa yang ada di Mesir yang bernama Zulaikha. Dan ini adalah istri dari seorang penguasa yang bernama Al-Aziz. Satu ketika Nabiullah Yusuf, kemudian beliau ini berada dalam satu ruangan, yang mana dalam satu ruangan tersebut tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalamnya, karena kecuali Nabiullah Yusuf bersama Zulaikha. Nah, Zulaikha itu merasa tertarik terhadap ketampanan Nabi Yusuf, sampai-sampai dia tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, sampai kemudian Nabiullah Yusuf diajak oleh Zulaikha untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi Nabiullah Yusuf menolak itu semuanya. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Tapi Zulaikha tidak mampu untuk menahan hasratnya, tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, sampai pada akhirnya kemudian memaksa Nabi Yusuf untuk melakukan hal yang dilarang tersebut. Yang sampai pada akhirnya kemudian Nabi Yusuf dikejar-kejar, sampai ditarik pakaiannya sampai robek. Hal ini kemudian tersebar luas beritanya di kalangan banyak orang, yang pada hari itu kemudian Nabiullah Yusuf difitnah. Dianggap bahwa Nabi Yusuf ingin melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap seorang wanita yang bernama Zulaikha. Sampai pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada Nabiullah Yusuf, yaitu dengan berbicaranya seorang bayi laki-laki yang mengatakan bahwa hal itu bukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf, melainkan seorang wanita Zulaikha yang begitu sangat cinta, yang begitu sangat sayang kepada Nabi Yusuf, bahkan dia mau melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Di balik peristiwa yang dirasakan oleh Nabiullah Yusuf yang begitu sangat bertubi-tubi, dimulai dari tengah-tengah keluarganya yang tidak menyayangi Nabi Yusuf, kemudian beliau dijadikan sebagai seorang budak, bahkan beliau difitnah oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, yang pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat martabat Nabi Yusuf, yang kemudian beliau dijadikan sebagai seorang pejabat pemerintah di kota Mesir. Hal ini membuat saudara-saudara Nabi Yusuf mereka merasa malu terhadap Nabi Yusuf, yang kemudian mereka meminta maaf kepada Nabiullah Yusuf. Ada beberapa hikmah yang kita bisa petik dari peristiwa Nabiullah Yusuf. Yang pertama, tidak semua orang yang dekat itu tulus. Ketulusan seseorang itu bisa dilihat, bisa diukur. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, mereka menjauh. Ketika kita mempunyai apa-apa, kemudian mereka mendekat. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu adalah kesabaran selalu berbuah indah. Kalau seandainya Nabiullah Yusuf pada saat itu tidak sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan yang begitu sangat berat, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat derajat martabat Nabiullah Yusuf. Kemudian yang ketiga, jangan balas keburukan dengan keburukan. Nabiullah Yusuf tidak pernah merasa marah dengan perlakuan saudaranya, bahkan dengan fitnah yang dilayangkan oleh seorang wanita yang bernama Zulaikha, bahwa pada dasarnya itu semuanya merupakan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf.
yang sampai pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat martabat seseorang. Nah, jadi jika manusia menjatuhkanmu, Allah lah yang akan meninggikanmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat derajat martabat seseorang, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menjatuhkannya. Maka dalam menghadapi tantangan hidup yang kita hadapi, baik di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, kita harus hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran itu semuanya bisa mengangkat derajat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.